bungkus saja, ini panas. Makan apa? Makan ayam serundeng. Ayam serundeng? Iya, ini ada. Ini enak banget. Enak ya? Iya, iya. Selamat makan. Bu Guru makan apa? Sup. Enggak sup. Assalamualaikum Pak Kian. Waalaikumsalam warahmatullah. Hari ini dapat ilmu apa Pak Kian? Itu Zulaika. Menjadikan nomor barang bukti juga. Polisi ya. اللهم حمل علينا في سكرات الموت والنجاة من النار ورفعنا الحساب وربنا لا تزغ. Apa ini? Assalamualaikum, ini acara pengajian rutin? Iya, pengajian rutin setiap hari Jumat. Satu kali 1 minggu. Siapa di antara kita yang sudah terpampang dengan jelas-jelas kemaksiatan di depannya? Sering kita tergoda untuk melakukan kemaksiatan, tetapi tiba-tiba pada saat itu juga terlintas. Ini ada acara apa Pak Lasso? Ini alhamdulillah ini hari saudara kita mengadakan pengajian untuk silaturahmi. Jadi pengajian rutin yang dilaksanakan setiap Jumat. Jadi dilaksanakan setiap Jumat karena ini hitungannya juga mungkin karena ya sedekah berkah Jumat lah. Nah, kita laksanakan berkah Jumat di rumahnya keluarga kita Bapak Dian. Betul. Nah, foto mau lihat foto aktif saya boleh. Ini bacan loh. Asli. Asli ya. Asli Pak. Oke, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. RJ. Raja Columbus. Aduh. Besok gimana? Mana? Ada Bu Sam. Mari makan. Makan apa Bu Sam? Makan guys. Makan apa ini Din? Ayam serundeng, kambing. Ini kambing. Kambing. Iya, daging kambing ini. Waduh, luar biasa. Sama apa ayam apa namanya ini Din? Oh, ayam rica-rica. Ayam rica-rica. Iya, sama ayam laksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersama-sama kembali memanjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana limpahan kasih sayang dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita menyempatkan waktu untuk bersilaturahim, berkumpul bersama-sama di tempat ini dengan tujuan melaksanakan pengajian rutin di Sangalah ini. Mudah-mudahan kegiatan pengajian yang kita lakukan pada siang hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang pernah berpesan di dalam sebuah hadisnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini semata-mata untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, untuk menciptakan budi pekerti yang luhur. Jamaah pengajian yang sama-sama berbahagia. Insyaallah saya ingin sedikit melanjutkan terkait apa yang telah saya sampaikan tadi
di khutbah Jumat berkaitan dengan apa hikmah di balik ayat alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Telah kami sampaikan tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mendahulukan kata kematian dibandingkan dengan kata kehidupan. Salah satu hikmahnya karena memang kematianlah yang diciptakan pertama kali, kemudian diciptakan kehidupan itu. Olehnya itu antara kematian dan kehidupan adalah sama-sama makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah yang pertama. Lanjutan ayat mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tujuan dari penciptaan kematian dan kehidupan adalah untuk menguji kita semua, siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menegaskan bahwa kehidupan di dunia ini adalah merupakan sebagai batu ujian untuk menguji sekaligus mengetahui siapa di antara kita hambanya yang terbaik amalnya. Ahsanu amala yang dikatakan oleh Allah, tetapi bukan aktsaru amala, siapa yang paling banyak amalnya. Berbagai macam penafsiran yang telah diberikan oleh para ulama tafsir berkaitan dengan hal ini. Sepanjang pembacaan kami ada beberapa hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan ahsanu amala bukan aktsaru amala. Alasan yang pertama, karena ahsanu amala adalah kata atau kalimat yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendorong kita senantiasa semangat di dalam melakukan ibadah. Semangat di dalam melakukan ibadah, bukan hanya itu yang dipentingkan di dalam ayat ini, tetapi bagaimana kita menghadirkan ibadah-ibadah itu dengan cerdas di dalam beribadah. Pertanyaannya, apa yang membedakan di antara kedua kalimat tersebut? Bahwasanya orang yang cerdas di dalam beribadah tentunya adalah merupakan dorongan dari semangat beribadah yang dimilikinya. Jemaah pengajian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu hikmah bahwa amalan terbaik bisa jadi amalan atau ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba itu nilainya kecil. Bisa jadi jumlahnya sedikit, tetapi karena dilakukan di waktu yang tepat dengan porsi yang tepat, bisa jadi itu adalah merupakan yang bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan ahsanu amala, siapa yang terbaik di amalannya di antara kita semua, yang dibuktikan dengan memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat siapa yang terbaik amalnya adalah yang dimaksud terbaik amalnya atau yang dimaksudkan dengan amalan terbaik adalah orang atau hamba yang paling cepat meninggalkan kemaksiatan sekaligus paling cepat melakukan kebaikan dan ketaatan. Saya ulangi, bahwa yang dimaksudkan dengan amalan terbaik adalah seorang hamba yang paling cepat menjauhi kemaksiatan sekaligus paling cepat di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang ulama yang bernama Al-Imam Al-Fudail Ibn Iyad itu pernah ditanya oleh sahabatnya, yang manakah yang dimaksudkan dengan amalan terbaik? Kemudian Al-Imam Al-Fudail Ibn Iyad menjawab,
bahwa sebuah amalan dikatakan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila memiliki dua unsur. Unsur yang pertama adalah akhlasuhu, amalan yang dilakukan dengan ikhlas. Kemudian yang kedua adalah wa aswabuhu, amalan yang dilakukan dengan benar. Imam Al-Fudail melanjutkan bahwasanya jika sebuah amalan perbuatan dikerjakan dengan ikhlas tetapi tidak benar, falam yuqbal, maka amalan tersebut tidak akan diterima. Begitu pula sebaliknya, apabila sebuah amalan dilakukan dengan benar tetapi tidak mengandung keikhlasan di dalamnya, maka amalan tersebut juga tidak akan diterima. Amalan tersebut akan tertolak. Makanya ulama memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan ikhlas. Ternyata keikhlasan itu adalah ayyakuna lillah, yaitu keikhlasan adalah sebuah ketaatan, sebuah amalan yang dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tendensi yang lain. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksudkan dengan amalan yang benar? Wa aswabuhu, amalan yang benar menurut Imam Al-Fudail Ibnu Iyad adalah amalan atau ketaatan yang dilakukan berdasarkan dengan petunjuk hadis atau sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi syarat yang kedua ini mesti kita pahami dan miliki untuk mendapatkan predikat amalan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita bahas apa sebenarnya yang dimaksud dengan ikhlas. Ternyata ulama memberikan penjelasan, Anda Guruta memberikan penjelasan bahwa sebuah amalan jika ingin memurnikan keikhlasan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, maka belajarlah kepada surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas adalah Qul huwallahu ahad. Tetapi menariknya di dalam surah Al-Ikhlas tidak ada satu kata pun yang menyebutkan tentang ikhlas. Artinya apa? Apabila kita ingin memurnikan ketaatan dan keikhlasan, belajarlah kepada surah Al-Ikhlas bahwa ketaatan itu tidak mesti untuk disebutkan, keikhlasan itu tidak mesti untuk diungkapkan, tetapi keikhlasan cukup untuk dibuktikan. Jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya menurut salah seorang ulama yang bernama Muhammad Abu Abdillah itu mengatakan bahwa setiap kita melakukan kebaikan, entahkah itu kebaikan untuk diri sendiri, keluarga, ataupun kebaikan yang berdampak langsung kepada masyarakat banyak, usahakan setelah melakukan kebaikan, contohnya adalah sedekah, berzakat, maka bacalah surah Al-Ikhlas setelah melakukan amalan tersebut. Apa gunanya? Apa tujuannya? Menurut ulama, salah satu tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa surah Al-Ikhlas itu kita baca sebagai doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keberkahan dari surah Al-Ikhlas itu betul-betul diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan menjadilah keikhlasan itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan dengan keikhlasan yang sesungguhnya. Jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia. Kemudian yang terakhir, sepanjang pembacaan dari Guruta, ternyata orang-orang ikhlas di dalam Al-Quran itu digunakan paling tidak ada dua istilah untuk menunjukkan orang-orang ikhlas ketika digambarkan di dalam Al-Quran. Yang pertama disebutkan dengan kata mukhlis, dan yang kedua disebutkan dengan kata mukhlas. Mukhlis adalah memaksa diri untuk ikhlas, sedangkan mukhlas adalah keikhlasannya adalah merupakan anugerah dan pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa taala.
Apa perbedaan di antara keduanya? Yang pertama mukhlis, diabadikan di dalam Al-Quran. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Bahwa mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, yaitu paksakan diri kita untuk beribadah. Jangan menunggu ikhlas terlebih dahulu baru mau melaksanakan ibadah. Karena banyak juga di antara kita yang salah kaprah, bahwa saya hanya ingin sholat berjamaah kalau sudah ikhlas. Makanya kalau ada jamaah yang ditanya kenapa tidak pergi di masjid, jawabannya kurang-kurang ikhlas kak, sedih. Itu adalah jawaban yang keliru. Padahal ayat sudah tegas-tegas mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa paksakan dirimu untuk beribadah, biasakan dirimu untuk beribadah. Dengan kebiasaan-kebiasaan tersebut, ketika sudah berulang-ulang kali kita lakukan, pada akhirnya itulah yang akan mengantarkan kita. Keikhlasan itu adalah merupakan pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah yang dimaksudkan dengan mukhlas. Mukhlas, kata-kata mukhlasin itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surah Yusuf ayat 42. Gambaran yang diberikan di dalam ayat tersebut bahwasanya konon ketika Nabi Yusuf berduaan di dalam kamar dengan Sulaiha, Sulaiha mengunci kamar, menutup rapat-rapat pintunya, kemudian menanggalkan semua pakaian yang melekat pada tubuhnya. Istilah anak zaman sekarang, manusia 100%. Karena kenapa? Tidak ada lagi pakaian yang melekat di tubuh Sulaiha pada saat itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini mengatakan laula ra'a rabbuhu, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa seandainya bukan karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya Nabi Yusuf pada saat itu tidak melihat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Nabi Yusuf akan tenggelam ke dalam kemaksiatan. Pertanyaannya, apa memang sebenarnya yang dilihat oleh Nabi Yusuf sehingga bisa menghindarkan kemaksiatan pada saat itu? Ulama memberikan penjelasan bahwa Nabi Yusuf anaknya dari Nabi Yakub. Nabi Yakub adalah merupakan ayah dari Nabi Yusuf. Konon pada saat itu ketika di dalam kamar berduaan dengan Sulaiha, yang mana Sulaiha telah menggoda Nabi Yusuf, tiba-tiba terlintas seakan-akan Nabi Yakub berdiri di depan Nabi Yusuf alaihi salam. Dan pada saat itu juga itulah yang menjadi petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dijelaskan di dalam ayat tersebut, demikianlah kami berikan petunjuk kepada hamba-hamba kami yang terpilih untuk menghindari keburukan dan kekejian. Makanya disampaikan oleh Andre Brutta, oleh ulama kita, barang siapa di antara kita yang sudah terpampang dengan jelas-jelas kemaksiatan di depannya, sering kita tergoda untuk melakukan kemaksiatan, tetapi tiba-tiba pada saat itu juga terlintas pikiran kita kepada orang tua, ketahuilah itu adalah merupakan burhana rabbi, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dimaksudkan dengan keikhlasan yang sesungguhnya. Olehnya itu, keikhlasan bisa jadi lahir karena sebuah keterpaksaan. Menutup pesan dari para ulama kita, dari para Andre Brutta mengatakan bahwa sebuah keikhlasan, apabila seseorang yang mengatakan dirinya ikhlas, tetapi keikhlasannya tersebut masih sering dibilang-bilang, bahwa ketahuilah mungkin keikhlasannya masih membutuhkan keikhlasan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wa darud da'wa wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama pengajian yang telah kita dengarkan
bersama-sama, semua kita dapat mengambil hikmahnya dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kepada Ustaz kan ucapkan banyak terima kasih. Acara selanjutnya yakni doa yang akan dibawakan oleh Ustaz Muhammad Saad. Yang kepada Ustaz kami persilahkan dengan hormat. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Ya awwalan awwalin wa ya akhiran akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa adkhilna al jannata mal iman. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حمل علينا في سكرات الموت والنجاة من النار ورفع الحساب. وربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Apa ini? Assalamualaikum, ini acara pengajian rutin? Pengajian rutin setiap hari Jumat, satu kali 1 minggu. Sebelum kita menikmati apa yang disiapkan keluarga, kami sampaikan juga kepada kita sekalian bahwa di tengah-tengah kita, sekedar informasi buat kita seluruh jamaah bahwa ada saudara kita yang bukan kebetulan, mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan ada saudara kita Bapak Ustaz Muhammad Saad. Beliau ini tinggal di Masjid Jami Musafir, di mana istri beliau ini mengajar di SMA 4 Sangala. Jadi karena beliau ikut dengan istrinya ke sini dan tinggal di masjid, maka beliau ini adalah seorang ustaz yang bisa membimbing kita, mengajar anak-anak kita, membimbing anak-anak kita. Jadi diharapkan kepada kita sekalian setiap Senin sampai Kamis di Masjid Jami Musafir, beliau senantiasa insyaallah siap bersama dengan istri beliau mengajar anak-anak kita. Bahkan kalau kita ada orang tua yang juga mau ikut belajar, saya kira tidak ada masalah, Ustaz. Ya. Dan ini merupakan jalan-jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mengutus beliau untuk bisa sampai di kampung kita ini, di Tanah Toraja ini. Jadi sekali lagi diharapkan kepada kita, kepada anak-anak kita, supaya rajin-rajin kita berikan motivasi kepada anak-anak kita untuk senantiasa belajar, utamanya membaca Al-Quran. Selanjutnya ada juga 2 orang KKN Unhas, ya. Ada salah satu yang merupakan saudara kita Muslim, salah satunya mungkin Kristen, dan ini adalah dua-duanya merupakan juga keluarga dari Toraja juga. Cuman kebetulan anak kita yang Muslim ini orang tuanya di Kalimantan, jadi mungkin kita tidak kenal. Kalau ada jalan-jalan di sekitar kita bisa kita sapa. Namanya siapa lagi? Ismaniar, ya. Jadi beliau adalah saudara kita. Kemudian ada temannya orang Toraja juga dari Makale, ya. Ya. Dia dari non-Muslim, ya. Ya. Saya kira seperti itulah, dan mari kita
menikmati sebagai keluarga dengan membaca doa. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak, pakai lora, adik-adik. Menjadikan barang bukti juga. Polisi ya. Ngarikan videonya. Masih panas. Sendok yang kedua, kita ini ya ke-11. Pak Kadir, makan apa Pak Kadir? Makan apa Pak Kadir? Makan daging ke Pak Kadir? Luar biasa Pak Kadir makan daging ini. Kami di jalan naik. Sudah. Makan orang. Nih, kalau ada uangnya ambil. Apa jadi buka, Pak? Boleh, Ji. Nanti. Bagaimana beli pasar kalau dari sini? Astaga. Satu mami, Pak. Makan apa nih? Beli makan ayam. Ayam? Terus kerupuk sama nasi. Wis. Ini bazar. Makan apa itu? Oh, makan kerupuk aja ini Maya sih. Cuma ada ambil di situ. Di sini ya. Ayo Pak. Mana aku? Di mana? Sini ambil Wes, makan apa itu? Makan yang banyak lah. Malasok dulu ya, makan apa malasok? Makan sup. Nih Sopi makan apa? Makan nasi dengan daging. Nasi dengan daging? Weh, luar biasa. Kerupuk saja, ini panas. Makan apa? Makan ayam serundeng. Ayam serundeng? Iya, ini ada. Ini enak banget. Enak ya? Iya. Selamat makan. Bu Guru makan apa? Sup. Enggak sup. Enak kerupuk. Mau makan Pak? Mau makan Pak? Sudah. Sama-sama. Ada Bu Sam. Mari makan. Makan apa Bu Sam? Makan guys.
Makan apa ini Din? Ayam serundeng. Kambing bang. Ini kambing. Kambing? Iya, daging kambing ini. Waduh, luar biasa. Sama apa ayam apa namanya ini Din? Ayam apa namanya ini? Oh, ayam rica-rica. Ayam rica-rica? Iya, sama ayam laksa. Ayam laksa. Assalamualaikum warahmatullah. Hari ini dapat ilmu apa Pak Kian? Itu Zulaika. Menurut apa tadi yang saya dengar tadi dari ceramahnya Pak Ustaz Farid. Kita harus ingat kita punya mama kalau melihat sesuatu yang indah-indah. Harus ingat orang tua. Kalau untuk menghindari kemaksiatan. Oh gitu ya. Iya. Itu ilmu yang dapat hari ini. Iya, tapi dia ini kayaknya punya aplikasi micet itu. Nah. Oke, makasih Pak Kian. Assalamualaikum. Ibu. RJ. Raja Columbus. Aduh. Besok gimana? Mana?